Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di mata kuliah kewirausahaan Prodi Teknik Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini yang akan kita bahas adalah bisnis model kanvas atau BMC di sini ya. Ini bukan bike motorcycle ya, BMC atau adalah bisnis model kanvas. Oke, bisnis modelnya. Di bisnis model ini adalah menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Di sini contoh untuk bisnis model. Nah, bisnis dapat digambarkan melalui 9 blok atau 9 blok canvas yang menunjukkan logika bagaimana perusahaan berusaha dalam menghasilkan uang. Nah, 9 blok mencakup 4 area utama bisnis, yaitu adalah pelanggan, penawaran infrastruktur, dan kelayakan finansial. Bisnis model cetak biru atau blueprint untuk strategi yang harus diimplementasikan melalui struktur, organisasi, proses, dan sistem di sini. Nah, apa sih 9 blok canvas itu? Kita bisa lihat yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah value proposition, yang ketiga adalah channel, yang keempat adalah customer relationship, yang kelima adalah revenue stream, yang keenam adalah key resource, yang ketujuh adalah key activities, dan kedelapan adalah key partner, dan sembilan adalah cost structure. Ini dari 9 block canvas atau bisnis model canvas di sini ya. Jadi ada 9 blok yang harus Anda ketahui. Ada 9 tadi yang sudah saya jabarkan tadi. Nah, bisnis model canvas kita bisa melihat korelasinya seperti ini, ada key partner, ada key activity-nya, ada value proposition, ada customer relationship, customer segment, ada channel di sini, key resource-nya seperti apa, dan cost structure dan revenue stream. Ini bisa dilihat di strategi digital. Ini contohnya ada di strategizer. Udah kepribet kan jadinya kan. Oke, karena mohon maaf ya, ini the first time saya mengajar kewirausahaan di sini. Oke, customer segment di sini berisi profil orang yang memiliki masalah dan akan ada pecahkan masalahnya. Ini contoh di customer segment. Yang kedua adalah siapa pelanggan potensial dari produk Anda, personal atau organisasi. Nah, pelanggan merupakan inti setiap bisnis model. Mengapa? Tanpa pelanggan yang menguntungkan, perusahaan tidak bisa bertahan lama. Nah, variabel untuk menentukan segmentasi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari segmentasi geografik, bisa dilihat dari segmentasi demografi, bisa dilihat dari segmentasi psikografik, bisa dilihat dari segmentasi tingkah laku. Di mana segmentasi geografik ini adalah membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, provinsi, kota, wilayah, kecamatan, wilayah kelurahan, dan kompleks perumahan. Sedangkan di demografi adalah membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, jumlah keluarga, umur anak, pendapatan, jabatan, lokasi geografis, mobilitasnya, kepemilikan rumah, pendidikan agama, ras, dan kebangsaan. Sedangkan di segmentasi psikografik ini adalah membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial atau gaya hidup atau kepribadian di sini. Dan dilihat dari segmentasi tingkah laku bisa kita lihat mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan sikap, penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Nah, proses segmentasi pasarnya kita bisa lihat dari alur diagram di bawah ini ya. Kita melihat dari identifikasi basis segmentasi pasar, mengumpulkan informasi pasar, mengembangkan komposisi profil segmen, penetapan konsekuensi pemasaran, estimasi masing-masing potensi segmen pasar, analisis peluang pasar, dan penetapan penguasaan pasar di sini. Oke, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan segmentasi pasar yang efektif. Yang pertama bisa dapat diukur lewat atau measurability, yaitu informasi mengenai sifat-sifat pembeli yang mencakup ukuran daya beli dan segmen yang dapat diukur. Yang kedua adalah dapat dijangkau atau accessibility,
yaitu segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga, besarnya cakupan substantiality, sorry ya, lidahnya orang Jawa kadang keberibet, yaitu tingkat keluasaan segmen pasar dan menjanjikan keuntungan bila dilayani. Suatu segmen sebaiknya merupakan kelompok yang homogen dengan jumlah yang cukup besar, sehingga nih cukup bernilai jika dilayani dengan program pemasaran yang disesuaikan di sini. Nah, yang keempat, dapat dilaksanakan yakni program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Dan yang kelima adalah memberikan keuntungan nih, profitable. Artinya hanya segmen-segmen yang memberikan peluang untuk keuntungan rancangan tersebut yang bermanfaat. Ada lagi yang namanya value proposition, yaitu adalah berisi nilai tambahan atau nilai tambah barang atau jasa yang Anda tawarkan. Berikutnya, mengapa orang memilih untuk menggunakan produk Anda? Apa sih keunggulan dari bisnis Anda dibandingkan kompetitor yang lainnya? Apa yang paling menarik dari modal bisnis Anda? Tunjukkan inovasi dan keunggulan perusahaan Anda. Ini adalah nilai value dari proposition. Nah, value proposition bisa dilihat dari strategizer.com. Ini adalah the business model canvas-nya. Ini ada beberapa level ya. Ada key resource-nya, channel dan sebagainya, sama seperti kayak tadi ya, business model canvas-nya tadi. Nah, penciptaan nilai pelanggan bisa dilihat pada tabel berikut. Jadi ketika berbicara tentang penciptaan nilai pelanggan, di sini adalah sifat baru, kinerja, penyesuaian, kustomisasi, penyelesaian pekerjaan, desain dan merek atau status, di mana ada harga, pengurangan biaya, pengurangan risiko, kemampuan dalam mengakses dan kenyamanan atau kegunaan. Jadi apakah produk yang kita buat itu useful atau useless, terus harganya berapa, Anda perlu perhitungkan di situ dari penciptaan nilai pelanggan di sini. Oke. Channel adalah menggambarkan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan nilai. Saluran komunikasi jelas, distribusi dan penjualan penghubung antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk yang Anda tawarkan? Ini untuk di scope-nya channel. Bagaimana cara customer dapat memperoleh produk Anda, dan bagaimana cara produk bisa sampai ke tangan pelanggan? Bagaimana Anda memberikan layanan kepada customer? Apakah cara itu efektif? Apakah efektif dan efisien? Itu perlu kita pikirkan. Misalnya contohnya adalah website atau toko tradisional dengan online advertisement, dengan aplikasi, dengan sales person. Nah, sebenarnya sekarang ini sudah dibantu dengan toko-toko online seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Nah, kalau kita mau jual kendaraan atau otomotif itu ada DOLX, ada Karamudi dan sebagainya, itu udah banyak sekali ya, udah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu yang tadinya bisnis model tradisional bisa terjangkau karena uluran dari IT Biz di situ. Oke, fungsi saluran di sini untuk meningkatkan kesadaran pelanggan, membantu pelanggan mengevaluasi nilai produk, memungkinkan pelanggan membeli produk, memberikan nilai produk kepada pelanggan, memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan. Di sini ada fungsi saluran. Nah, ada jenis saluran dan fase saluran, di mana jenis saluran terbagi menjadi milik sendiri adalah langsung tenaga penjualan web, toko sendiri. Cara dengan mitra adalah tidak langsung, toko mitra penjualan dalam jumlah yang besar. Nah, fase-fase salurannya bisa dilihat dari yang pertama kesadaran, yang kedua adalah evaluasi, yang ketiga adalah pembelian, yang keempat adalah penyampaian, dan yang kelima adalah purna jual. Di mana di kesadaran adalah bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap produk kita. Di bagian evaluasi, bagaimana membantu pelanggan mengevaluasi dari jenis-jenis usaha yang kita gunakan. Nah, ini perlu diketahui dan dipahami juga ya, ada jenis saluran dan fase saluran di sini. Terus di bagian customer relationship di sini menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Nah, bagaimana cara Anda agar selalu terhubung connect dengan pelanggan? Bagaimana Anda memastikan kepuasan pelanggan
setelah menggunakan produk Anda. Contohnya nih layanan purna jual, bagaimana sih after sale-nya seperti apa. Jadi ketika kita misalnya kita beli kendaraan atau kita beli peripheral hardware, after sale-nya seperti apa. Contoh yang paling banyak sekarang adalah fenomena dengan mining atau mining rig. Jadi kalau VGA-nya sudah dibeli, nanti kira-kira purna jualnya seperti apa, siapa yang akan menangani itu. Ini bukan penadah ya, siapa yang akan membeli VGA bekas mining yang kita gunakan atau yang digunakan oleh orang lain. Terus revenue stream yang digunakan, bagaimana sih cara bisnis Anda menghasilkan uang, apa saja produk yang Anda jual, dari mana sumber pendapatan bisnis Anda, apakah dari menjual barang atau jasa, atau menjual iklan, atau komisi, dan lain sebagainya. Ini contoh dari revenue stream. Sedangkan untuk key resource adalah menjelaskan sumber daya apa saja yang Anda butuhkan untuk berbisnis atau memproduksi produk Anda. Ini aset atau kekayaan apa yang dibutuhkan agar perusahaan Anda dapat memenangkan persaingan. Contohnya tenaga kerja, material, uang, dan lain-lain di sini untuk key resource-nya. Oke. Sedangkan untuk key activities-nya adalah kegiatan apa yang Anda lakukan untuk menciptakan nilai value proposition digunakan di sini. Nah, Anda lagi namanya strategi bisnis apa yang Anda gunakan untuk mencapai target perusahaan, meningkatkan penjualan dan mencapai tujuan atau visi perusahaan. Contohnya inovasi teknologi untuk packaging, untuk branding, pemasaran melalui internet, dan lainnya. Sedangkan untuk key partnernya adalah berisi siapa saja sih partner atau mitra yang akan bekerja sama dengan Anda. Bisa contohnya bank, kurir atau jasa pengirim barang dan lain sebagainya, atau jasa ekspedisi yang lainnya. Siapa sih yang dapat mengerjakan hal kebutuhan perusahaan di luar key activities-nya? Itu perlu Anda juga pahami juga. Siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan Anda. Jadi ada filter ketika kita punya vendor beberapa, cari vendor yang fast respon di situ ya. Jangan vendor yang kayaknya harganya murah itu banyak, tapi yang namanya tanggung jawab atau responsibility itu sedikit. Jadi Anda perlu memfilter lagi. Oke. Di bagian cost structure di sini adalah pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini. Terus ada lagi komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities, key resource, dan channel. Ini untuk cost structure. Oke. Di sini tentang jabaran tentang bisnis model Canvas ya. Semoga informasinya bermanfaat dan tetap semangat ya kuliahnya di kewirausahaan. Jadi berwirausaha salah satu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Kalau salah tolong dikoreksi. Salah satu hal yang dianjurkan adalah berdagang atau berusaha. Tentu cara yang benar ya, enggak dengan cara yang kotor atau cara yang haram ya di sini ya, cara yang halal tentunya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.